Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Keren. Ya, meskipun ceritanya nggak keren-keren amat sih. Walau begitu, jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Selamat menikmati. Mas Duda Mendua oleh Zahra Wardah. Bab 2, Penasaran. Indah menyadarkanku dengan air mata yang tiba-tiba menetes di pipi. Lekas kuseka sisa-sisanya. Enggak ada. Hanya ada debu tadi yang masuk ke mata. Halah kamu ini, akhirnya nangis juga kan? Ejek Indah seraya tangannya menyambar kuaci. Dia mencubit. Aku kemarin nonton ini enggak nangis kok. Indah akhirnya mengiyakan pembelaanku. Mungkin hal itu dilakukan supaya tak berlanjut berkeributan kami, sampai melewatkan beberapa adegan filmnya. Suasana hening kembali, hanya ocehan dari pemain film yang kami tonton. Namun, masuk suara yang sepertinya tak asing bagiku ke gendang pendengaranku. Dah, suaraku setengah berbisik memanggil Indah, tapi dia tak bergerak atau membalasku. Dah. Kali ini meninggi. Apaan sih? Ini lagi seru tahu. Indah menjawab tanpa menoleh. Dia tetap saja fokus dengan filmnya. Aku tak memedulikan Indah, beranjak sendiri menuju pintu. Sedikit kubuka pintu untuk mengintip siapa yang bertamu. Kebetulan ruang tamu dengan kamarku dekat, jadi siapapun yang bertamu biasanya suara mereka sampai ke kamar. Betul, Mas tampan tadi, lirihku. Sejenak aku mendengar dia mengenalkan diri dengan nama Juki. Juki, sambungku. Aku kembali menuju Indah. Segera aku menggeret tangannya menuju posisiku sebelumnya. Ada apa sih, Mil? Lagi seru tahu. Indah mengerucutkan bibir. Lihat itu, aku tadi lihat lelaki itu. Terus, coba kamu lihat baik-baik. Wanita mana coba yang gak tertarik kepadanya? Spontan Indah menunjuk dirinya sendiri. Sudahlah Mil, sudah berapa laki-laki yang kamu incar, tapi semuanya menolak kamu. Menyerah saja. Bunyi kejam itu keluar dari mulut Indah lagi. Sungguh tak berakhlak teman seperti itu. Dia melenggang lagi mendekati laptop. Jangan begitu dong dah, ayo ikut aku. Aku kembali menggait lengannya, keluar menemui Mas Juki. Sepertinya Indah sudah pasrah, tak ada perlawanan seperti sebelumnya. Aku dan Indah setengah berlari ke ruang tamu, namun Mas Juki sudah tak ada di sana. Ada apa Mila, Indah? Tanya ibu penasaran. Kedua alisnya terangkat seraya memandang kami secara bergantian. Bu, tadi itu tetangga baru kita kan? Aku tak menghiraukan pertanyaan ibu. Kali ini yang ada di kepalaku hanya Mas Juki. Benarkah dia tetangga baru? Iya benar, tadi dia pinjam kuali, katanya mau masak. Wah, suami idaman tuh, pintar masak, jadi aku tak perlu repot-repot masak. Garis bibirku spontan tertarik ke atas secara simetris. Anganku melayang meninggalkan raga. Dasar kamu ini Mil, perempuan ya harus pandai masak, bukan begitu Bu? Sekarang Indah ikut membuka suara untuk memojokkan sahabatnya. Sudah, sekarang bukan saatnya berceramah. Ayo ikut aku. Aku keluar dulu Bu, sambungku. Kembali adegan menggait tangan Indah terjadi. Pun sifat pasrah Indah kepadaku yang tak luntur sedikit pun. Kami berhenti sejenak kala sampai di rumah bercat coklat muda. Di sana tampak seorang lelaki tampan di garasi mobil, sepertinya hendak pergi dengan mobilnya. Mendadak aku dan Indah berhenti di balik pohon mangga pinggir jalan. Rasa penasaranku mampu mengalahkan egoku untuk segera menghampiri lelaki tampan itu. Kami, lebih tepatnya aku, mengamati lelaki tampan itu. Sedangkan Indah hanya merengut dengan memalingkan wajah. Lihat deh, tampan kan? Tanganku coba meraih tubuh Indah dengan memperhatikan lelaki itu. Saat aku menoleh, ternyata batang hidung Indah sudah lesap entah kemana. Sepertinya dia kembali ke rumah. Dasar Indah, gerutuku lirih. Spontan aku lari mengikuti mobil yang dikendarai tetangga baru itu. Mobil itu melewati rumahku. Aku pun tersadar saat melihat motor Indah di garasi. Tak butuh pikir panjang, aku segera mengendarainya. Alam pun memihakku.
Entah kenapa kali ini kunci motor Indah masih tertempel di sana. Biasanya Indah tak pernah teledor seperti ini. Kunci motor selalu dicabut dari motor. Indah, aku pakai motornya ya. Aku memekik sembari pergi dengan melajukan motor kecepatan maksimal. Masa bodoh Indah mengizinkan atau tidak. Yang penting aku sudah izin kepadanya, meski tanpa tahu jawabannya. Beberapa menit kemudian aku berhasil menemukan mobil hitam milik Mas Juki. Hati-hati aku mengikuti kemana pun mobil itu melaju hingga sampai kandang peternakan kambing. Tampak di sana sekat-sekat kamar kambing yang terbuat dari papan dan bertingkat. Dari jarak pengamatanku pun suara khas kambing bisa terdengar. Sejurus mobil Mas Juki sampai di sana. Gerombolan anak-anak kecil mendekatinya. Bisa kulihat wajah mereka tampak riang dan sumringah. Dari mobil itu Mas Juki keluar membawa tentengan di tangannya. Dia membagi-bagikan tentengannya kepada anak-anak di sana. Entah kenapa seketika hatiku menghangat melihat pemandangan itu. Di mana aja kamu? Aku disuguhi suara lantang ibu saat baru pulang dari menguntit Mas Juki. Matanya tajam memindai dari ujung rambut ke ujung kaki. Ih, bau apa ini? Ibu mendekat lantas mengendus bak kucing. Seperti biasa aku malas meladeni ibu yang sedang marah seperti itu. Tak ada respons berarti dariku. Justru aku meninggalkan ibu yang masih di depan rumah. Hei, itu Indah sudah nunggu dari tadi motornya. Kasihan kalau dia marah orang tuanya nanti. Nada ibu makin kencang saja. Ini dah kuncinya, terima kasih ya. Di ruang tamu Indah tampak cemas menungguku. Terdengar samar suara Indah pamit pulang. Sementara aku di kamar tersenyum sendiri dengan bayangan-bayangan Mas Juki. Ternyata selain tampan, Mas Juki juga baik hati. Tak sadar bantal di samping menjadi sasaran atas responsku. Kok ada makhluk taman itu? Aku harus bisa mendapatkannya. Lirihku sembari membekap wajah dengan bantal. Suara ketukan memalingkan imajinasiku. Tak tahu lagi bahagia, Pak. Ada apa, Bu? Bukain dulu pintunya. Langkahku malas membukakan pintu untuk ibu. Sengaja tadi pintu kamar aku kunci. Biasanya mah bodo amat dengan pintu. Sebab perasaanku ibu pasti akan datang mengganggu. Benar kan tebakanku? Kamu ini badan bau gini gak cepet mandi. Ibu mau tegasin lagi bahwa ibu tidak suka dengan tetangga baru itu. Masa besok kamu mau bau kambing terus kalau jadi sama dia? Lanjutnya, ibu. Belum juga aku membela diri, ibu berlalu sambil mulutnya tak berhenti mengomeliku. Mungkin aku juga salah pakai motor Indah sampai tak tahu hari hampir berganti malam. Meski begitu, semangatku untuk dekat dengan Mas Juki makin tinggi. Aku mengendus sedikit lenganku. Benar kata ibu, bau. Aku putuskan untuk membersihkan diri segera mungkin. Namun tiba-tiba rasa aneh dari dalam perut. Ternyata cacing-cacing di dalam sana sudah tak sabar meminta haknya. Aku baru ingat sejak pulang sekolah tadi hingga senja lambungku belum terisi nasi. Hanya beberapa biji kuaci saja. Sebenarnya aku tak pernah begitu menghiraukan isi perut kecuali memang sangat lapar seperti sekarang ini. Baiklah, aku memilih untuk ke ruang makan terlebih dahulu. Baunya sepertinya enak, ayam goreng kesukaanku. Saat tanganku hendak membuka tudung saji, suara teriakan dari ruang sebelah memekakkan gendang telinga. Mila! Bersambung. Terima kasih telah menonton. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dadah.